Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina wa masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Syekh Nuruddin Aita rahimahullah nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong ambilin apa namanya? Cecesan saya di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsamin. Pasal yang ke-8, At-Tafsir. At-Tafsir usuluhu wa masadiruhu. Usul-usul tafsir dan sumber atau masadir tafsir. Hadzal bahath hamun wa jalil. Ini pembahasan yang sangat penting. Fa innahu yahtallu baina buhuth ulumil Quran manzilatal ghayati minal wasilah wal hadaf minal muqaddimat. Karena pembahasan ini menempati posisi di antara ghayah dan wasilah, yakni tujuan dan perantara. Hadaf sama, ghayah itu ya target, tujuan utama. Hadaf juga sama, tujuan. Wal muqaddimah dan muqaddimah, pembukaan, pengantar. Artinya memahami usul tafsir itu adalah hal yang penting untuk kita pelajari di tengah-tengah kita mempelajari wasilah-wasilah tafsir dan nanti ghayah tafsir atau hadfut tafsir dan muqaddimah tafsir. Waqad sama ba'du ustadzatina, sebagian guru-guru kami menamai pembahasan ini al-afadil kitabahu fi ulumil Quran. Sebagian guru-guru kami yang mulia, mereka menamai kitabnya, kitab ulumul Quran, dinamai dengan al-madkhal ila dirasatil Quran al-Karim. Jadi ini nama kitabnya Syekh Abu Syahbah, guru beliau langsung, gurunya Syekh Nuruddin Aita. Ini madkhal ini yang dijadikan muqarrar di Suluddin tingkat pertama. Fa asaba bi tasmiyati mufassil qadhiyah wa lubabiyah. Sehingga benar ketika beliau memberi nama kitabnya itu madkhal, pengantar. Ya memang pengantar aja. Ilmu-ilmu ulumul Quran yang kita pelajari itu bukan tujuan, bukan ghayah, bukan inti dari tafsir, tapi pengantar tafsir. Hanya pengantar. Wa kathurat al-kitabah fi usuli tafsir wa minha mu'allafat mufradah. Banyak sekali kitab-kitab, buku-buku yang ditulis mengenai usul tafsir. Di antaranya misalnya karya-karya yang mufradah tersendiri, khusus membahas usulut tafsir. Nadhkuru minha, kita sebutkan di antaranya Muqaddimah fi usulit tafsir li Ibnu Taimiyah, punyanya Syekh Ibnu Taimiyah, wa kitab At-Tafsir wal Mufassirun li Dr. Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi. Ini di antara kitab-kitab Muqaddimah tafsir. Ta'rifut tafsir. Sekarang definisi tafsir. Apa itu tafsir? At-tafsir fil lughah, at-tafsir ma'khudun minal fasri. Diambil dari kata-kata fa sin ro, wa huwa al-ibanah wal kashf, menjelaskan, al-ibanah memperjelas, wal kashf membuka. Qala fi lisanil arab fi madati fa sin ro al-fasru al-bayan. Al-fasru yakni al-bayan, penjelasan. Fassara syai' yafsiruhu bi kasri sin wa yafsaruhu wa yafsur wa yafs ya wa yaf fasara yafsuru ya wa yafsuruhu bidhammi, dengan dhammah sinnya, fasron. Fassarahu ay abanahu. Ya ringkasnya berkutat pada makna bayan, ibanah, kasyaf begitu. Thumma qala al-fasru kashful mughatta. Al-fasru yakni kashful mughatta, membuka hal yang tertutup, yang ditutup. Wa tafsir kashful murad anil lafzi al-mushkil. Nah, kalau tafsir artinya adalah memaknai hal-hal yang dikehendaki atau membuka atau menjelaskan gitu aja. Menjelaskan makna-makna yang dikehendaki dari satu lafadz al-mushkil, yang lafadz itu maknanya masih mushkil. Wa tafsir istilahan. Tadi tafsir secara lughawi, sekarang secara istilahi. Huwa tafsir secara istilahi adalah ilmun, satu ilmu yufhamu bihi kitabullahi al-munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dengan ilmu itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bisa difahami.
Wa bayanu ma'anihi, juga menjelaskan makna-makna kitab Allah, wastikhraj ahkamihi wa hukmihi, dan juga mengeluarkan hukum-hukumnya atau kira-kira menggali hukum, wa hikamihi, menggali hukum dan hikmah dari kitab Allah itu namanya apa? Tafsir. Jadi maknanya luas sekali, bukan hanya memahami lafadz per lafadznya saja, tapi juga menjelaskan makna secara global plus menggali hukumnya dan hikmahnya, itu tafsir. Wa istamilul ulama aydan ibarat at-ta'wil. Nah, sebagian ulama kadang menggunakan ibarat takwil sebagai ganti dari tafsir. Wa na'rifuhu atau wa nu'arrifuhu fi ma yali, kita definisikan takwil itu adalah at-ta'wil fil lughah, secara lughah ma'khudun minal auli wa huwa ar-ruju'. Ala ya'ulu aulan. Rujuk maknanya kembali. Jadi takwil itu ya kembali, mengembalikan satu lafadz pada makna tertentu. Qala fil qamus, dalam kamus dikatakan ala ilaihi al-amru. Ala ilaihi yakni aulan wa ma'alan. Raja'a. Ala ilaihi al-amru. Satu perkara telah kembali kepadanya. Raja'a wa anhu irtadda. Sama, irtadda itu apa namanya? Kembali. Makanya orang murtad itu disebut murtad karena dia telah kembali atau berpaling. Nah, itu dia, berpaling dari agama Islam. Wa amma ta'wil istilahan, kalau takwil secara istilahi adalah fanakhtaru li ta'rifit ta'wil bin nisbah li dirasatil Qur'an hadza ta'rif. Kita memilih definisi takwil yang sesuai dengan kajian Quran. Yang kita pilih adalah ta'rif ini. Wa huwa at-ta'wil, ta'wil adalah bayanu ma yarji'u ilaihi ma'nal Qur'an bi muqtadal qawaid wan nazar ad-daqiq. Menjelaskan ma yarji'u ilaihi ma'nal Qur'an, apa-apa yang makna Quran kembali kepadanya. Bi muqtadal qawaid, sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah, wan nazar ad-daqiq, dan pemahaman yang dalam. Lah kalau kita lihat perbedaan antara takwil dengan tafsir, maka kita bisa tahu bahwa yang namanya takwil itu lebih umum daripada tafsir. Tafsir itu lebih apa namanya? Dia bukan hanya memahami makna sesuai dengan kaidahnya, tapi juga tugasnya adalah itu tadi, menggali hukum, hikmahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ala annahu qad yutlaqu ta'wil wa yuradu bi ma yashmilu tafsir. Nah, hanya saja terkadang memang sebagian ulama ketika menyebut takwil padahal yang dikehendaki adalah tafsir. Nah, takwilnya ayat ini begini, hikmahnya begini. Nah, ini sudah tafsir sebetulnya, tapi ya biasa. Nah, nyebut kata takwil tapi yang dikehendaki tafsir. Kama huwa isti'malul Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari fi tafsiri, sebagaimana yang biasa digunakan Imam Ibn Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, tafsir at-Tabari. Fa innahu yusaddirul ayah qabla al-kalam 'alaiha biqauli. Misalnya beliau sebelum menjelaskan ayat, sebelum menerangkan ayat, beliau biasa mengatakan al-qaul fi ta'wili qaulihi ta'ala titik kadza wa kadza wa yadhkuru ma huwa minat tafsir. Nah, biasa beliau mengatakan takwilnya ayat ini, ayat yang berbunyi misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, takwilnya adalah, nah nanti ketika beliau mengatakan takwilnya adalah, yang disebut tafsir. Jadi takwil di sini yang dimaksud tafsir. Wa ma huwa minat takwil, padahal yang disebut itu bukan takwil tapi tafsir. Oke. Maratibut tafsir wa hukmuha. Urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan tafsir dan hukumnya. Waqad warada fi dzalik bayanun. Sudah ada penjelasan mengenai masalah ini an aqdami imamin fit tafsir. Ini sudah pernah dijelaskan oleh ulama yang paling awal, atau ya, ulama yang paling awal disebut sebagai imamut tafsir. Siapa yang paling awal? Sahabat. Huwa raisul mufassirin, pimpinan para mufassir. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nuridu bilafdina. Ini coba kita sebutkan tingkatan-tingkatan tafsir menurut Sayyidina Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, at-tafsir arba'atu aujuh. Tafsir itu ada 4 macam, kata beliau. Wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamihi. Yang pertama adalah tafsir yang orang Arab, ta'riful Arab min kalami. Dengan tafsir itu kamu bisa memahami kalamnya orang Arab. Di kalam bahasa Arab kamu pahami dengan tafsir model seperti ini. Wa tafsirun, nah yang kedua, wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Yang kedua, tafsir-tafsir yang tidak ada seorang pun yang tidak tahu, enggak boleh ada orang yang enggak tahu. Orang yang enggak tahu tidak dimaafkan. Artinya harus tahu tafsir semacam ini. Yang ketiga, wa tafsirun ta'lamuhu al-ulama. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui ulama. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Nah, tafsir-tafsir yang hanya diketahui sama Allah saja.
Nah, wa huwa taqsimun shahih wa daqiq, kata Syekh Nuruddin Aiter, ini pembagian tafsir yang benar dan sangat dalam maknanya. Yang pertama, amma tafsir alladzi ta'riful Arab bi lughatiha. Tafsir yang diketahui orang Arab dengan lughahnya, fa huwa ma yarji'u ilal lisan al-arabi min al-lughah wal i'rab ulumil arabiyyah. Ya, pokoknya setiap tafsir-tafsir yang kalau kamu ingin memahami kalam orang Arab, mau itu syair, mau itu nathar, segala macam, kamu harus kembali merujuk kepada lisanul Arab, kembali kepada lughah, qaidul lughah, i'rab, ulumul arabiyyah, ilmu-ilmu bahasa Arab dan seterusnya. Ini juga min nawi tafsir juga. Jadi ketika kita misalnya membaca satu bait syair, kemudian kita nggak tahu maknanya, terus kita rujuk kepada kitab-kitab lughah, itu termasuk tafsir sebetulnya. Ini tafsir level pertama. Level yang kedua, amma tafsir alladzi la yu'dharu ahadun bi jahalatihi. Tafsir yang satu orang pun dianggap tidak uzur kalau dia nggak tahu. Ya harusnya tahu memang. Apa itu? Fahuwa ma yadharu lil afham ma'rifata maknahu. Segala sesuatu yang pemahaman kita jelas, atau cara memahami itu jelas sekali, terang sekali, kita bisa mengetahui maknanya langsung minal Quran. Jadi ada ayat-ayat Quran yang dengan kita cukup membaca lafadznya saja kita langsung paham maknanya. Qul huwallahu ahad, jelas itu. Nggak boleh orang nggak tahu maknanya qul huwallahu ahad, nggak boleh. Apa ya qul huwallahu ahad ya? Harus ditafsiri nih. Wah, nggak perlu, udah qul huwallahu ahad sudah jelas maknanya. Nggak dimakfu kalau orang nggak tahu maknanya qul huwallahu ahad, nggak dimakfu. Zuhuran la khafa'a fiha, sangat jelas sekali, tidak ada kesamaran di dalam ayat-ayat itu. Ya kira-kira ayat-ayat muhkamat lah. Nah, kemudian yang ketiga, wa ammat tafsir alladzi ya'lamuhul ulama, tafsir-tafsir yang hanya diketahui para ulama. Fa huwa ma yarji'u ila ijtihadihim, tentu saja ini kembali ke ijtihad mereka, wa diqqati nadharihim, dan dalamnya penalaran mereka, fi istimbati daqaiqihi minal ma'anil khafiyyah, dalam menggali kedalaman makna-makna Quran al-khafiyyah yang samar, au aujil balaghah al-mu'jizah, atau sisi-sisi balaghah Quran yang bersifat mu'jiz, awil ahkam al-fiqhiyah, atau menggali hukum-hukum fikih di situ, au ghairi dzalik bihasab ikhtisasil alim al-bahith, atau ilmu-ilmu lain ya sesuai dengan spesialisasi orang alim yang sedang membahas itu. Kalau lughah ya lughah, ngambil lughah, ngambil hukum lughah dari Quran itu bisa, fikih bisa, gali hukum apa aja dari Quran bisa, hukum kedokterannya ya iso aja nih. Wa amal qismur rabi, adapun yang keempat, fahuwa ma yata'allaqu bi haqa'iq al-mughayyabat, itu hal-hal yang berkaitan dengan hakikat-hakikat gaib, karuh wal malaikah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wes enggak tahu sudah, manusia enggak ada yang tahu maknanya apa ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, yang kamu tahu tentang ruh itu dikit. Lah, yang semacam ini, ayat-ayat semacam ini ya memang yang bisa mentafsirnya cuma Allah aja, yang tahu maknanya cuma Allah. Mana hakikinya ya. Fadhi yufawwadu ilmuha ala haqi, ya termasuk ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa makna hakikat istiwa itu, apa maknanya? Ya la ya'lamuhu illallah. Iya, masuk ismu rabi. Kenapa? Bukan, tapi ya tergantung ulamanya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan ya ditakwil aja sudah. Ditakwil. Nah, itu baru pas pakai kata-kata takwil. Jadi kayak misalnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, istiwa itu maknanya adalah isti'la, menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya Allah menguasai arsy, bukan duduk di atas arsy begitu, nongkrong di arsy, enggak begitu. Nah, ini baru layak disebut takwil. Nah, itu takwil tuh. Jadi takwil itu ketika ada ayat-ayat yang sifatnya majazi, ada punya makna zahir dan ada punya makna majaz, maka kita palingkan maknanya dari makna zahir ke makna majaz, itu namanya takwil. Kalau tafsir itu lebih lebih dalam lagi, karena tafsir itu bukan hanya takwil min jumlati tafsir atau min qismit tafsir, tapi tafsir itu lebih umum karena dia itu tadi yo nggali hukum yo macam-macam. Enggak, yang lebih khusus takwil. Takwil itu karena takwil itu bagian dari tafsir gitu loh. Takwil itu nau'un min anwa'i tafsir. Kalau tafsir itu lebih umum. Oke, fahadhihi yufawwadu ilmuha ala haqiqatiha ilallah. Lah yang demikian ini ya tentu saja kita menyerahkan
maknanya kepada Allah, makna hakikinya kepada Allah. Oke, aqsamut tafsir min haitsu manhajuhu al-ilmi. Macam-macam tafsir dilihat dari sisi metode ilmiahnya. Yang qasimut tafsir min haitsu manhajuhu al-ilmi ila qismain ra'isiyain. Secara umum pokok-pokok tafsir ilmiah itu dibagi jadi dua. Wa huma at-tafsir al-ma'thur wa at-tafsir bil ra'yi. Jelas ini. Tafsir bil ma'thur yakni mentafsiri ayat Quran dengan ayat Quran atau mentafsiri ayat Quran dengan hadis. Yang kedua tafsir bil ra'yi, menggunakan pendapat ulama, enggak menggunakan riwayat. Nabhathuhuma fi ma yali, mari kita bahas. Yang pertama al-qismul awal at-tafsir bil ma'thur. Wa yashmulu ma jaa'a fil Qur'an nafsihi minal bayani wat tafsili wa ma nuqila an Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Tentu saja tafsir bil ma'thur adalah tafsir-tafsir yang datang dari Quran itu sendiri, yakni satu ayat kita tafsiri dengan ayat yang lain. Seperti misalnya ayat alladzina an'amta 'alaihim. Nah, gimana cara mentafsiri ayat alladzina an? Siapa itu orang-orang yang Allah beri nikmat? Terus habis itu ditafsiri dengan ayat yang lain, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Itu namanya min jumlati tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir satu ayat dengan ayat yang lain. Dengan hadis banyak macam-macam. Kayak misalnya apa namanya? Hah? Ya, az-zulm itu. Yang gimana? Tidak akan masuk surga itu orang yang membawa kezaliman itu loh. Habis itu para sahabat tanya, "Loh ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak zalim? Semua zalim. Kalau semua zalim masuk neraka semua kita." Nah, kata Nabi, az-zulm di situ yakni al-kufr, kafir. Nah, itu namanya tafsir bil ma'thur. Tafsirul ayah bil hadits. Oke. Amma ma yunqalu 'anit tabi'in. Lah, kalau misalnya dinukil dari tabi'in gimana? Kalau dari sahabat jelas. Sahabat itu kalau pendapat sahabat dalam masalah tafsir Quran itu kita katakan tafsir bil ma'thur itu. Termasuk tafsir bil ma'thur. Lah yang jadi soal kalau misalnya nukilnya bukan dari sahabat, dari tabi'in gimana? Amma ma yunqalu 'anit tabi'in fa ba'dul ulama ya'tabiruhu minal ma'thur. Sebagian ulama mengatakan yang tetap ma'thur kok insyaallah. Ya enggak insyaallah, tetap dianggap ma'thur dari tabi'in. Wa ba'duhum ya'tabiru min tafsir bir ra'yi. Ada yang bilang, "Oh, enggak. Kalau sudah tabi'in itu sudah itu kalau ada tabi'in mengatakan kultu menurut pendapatku ayat ini maknanya begini, itu sudah bir ra'yi itu. Itu sudah bir ra'yi, bukan bil ma'thur lagi." Nah, lakin katabat tafsir bil ma'thur. Lakin kutubut tafsir bil ma'thur. Akan tetapi kitab-kitab tafsir bil ma'thur qad dhammat ma nuqila 'anit tabi'in fit tafsir. Terkadang kan kitab-kitab tafsir bil ma'thur itu juga mengumpulkan perkataan-perkataan yang dinukil dari tabi'in dalam kitab-kitab tafsir mereka. Walidzalik na'tabiruhu mudrajan fit tafsir bil ma'thur. Oleh karenanya ya sudah kita cantumkan saja qaul-qaulnya tabi'in itu termasuk bagian dari tafsir bil ma'thur. At-tafsir bil ma'thur awwalu anwa'i ulumil Qur'an tadwinan. Jelas. Yang namanya tafsir bil ma'thur itu termasuk macam-macam ulumul Quran yang pertama kali dikodifikasi. Jadi sebelum muncul misalnya tafsir-tafsir bir ra'yi seperti Imam Ar-Razi misalnya, Mafatihul Ghaib, dan ya termasuk Imam Suyuti misalnya Jalalain itu bir ra'yi kebanyakan ya. Walaupun sebagian tentu saja ada hadis-hadisnya, tapi itu kategorinya termasuk bir ra'yi. Nah, kitab tafsir pertama itu tentu saja tafsir bil ma'thur. Wa kana rijalul hadits war riwayah hum ashabus syan al-awwal fi hadza. Siapa yang nulis tafsir bil ma'thur? Ya tentu ulama hadis, karena mereka yang ahlur riwayah, penguasa riwayat itu ya ulama hadis. Sehingga rata-rata kalau kita lihat nanti nama-nama ulama yang punya kitab tafsir bil ma'thur ya ulama hadis. Wa yaquluna inna awwala man jama'a fihi huwa al-Imam Malik bin Anas. Ulama hadis jelas. Yang pertama kali mengumpulkan kitab tafsir bil ma'thur Imam Malik. Tsumma fasala at-tafsir 'anil hadits. Nah, hanya saja kemudian ilmu tafsir dengan ilmu hadis itu berpisah. Jadi awalnya dulu yang namanya ilmu tafsir plus hadis itu satu, karena sama-sama pakai riwayat. Nah, jadi barangkali seorang ulama punya satu kitab hadis, nanti di antara hadis-hadis itu nanti ada al-hadis al-muta'alliqah bi ayatil Quran atau bil Quran. Nah, itu nanti jadi apa? Tafsir bil ma'thur.
Nah, cuman lama-kelamaan ya begitu. Ilmu itu semakin lama semakin bercabang. Semakin bercabang, semakin punya spesialisasinya tersendiri-sendiri. Dulu orang itu ketika dikatakan filsuf, itu berarti dia menguasai seluruh ilmu-ilmu yang ada. Matematika dia kuasai, astronomi dia kuasai, filsafat termasuk misalnya teologi dia kuasai, semuanya. Ibnu Sina disebut filsuf ya karena dia menguasai macam-macam ilmu, kedokteran dan seterusnya. Nah, cuman sekarang itu tadi lama-lama semua sudah punya spesialisasi sendiri-sendiri. Akhirnya filsafat pisah dengan sains. Nah, sains punya jalan sendiri, filsafat punya jalan sendiri. Nah, sains cenderung positivistik kalau di era-era pencerahan itu cenderung positivistik. Dia nggak mikir ini lagi, pokoknya harus pakai matematika, bahasa yang dipakai matematika karena itu yang paling objektif dan seterusnya. Nah, kalau filsafat kan masih membahas hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang abstrak, macam-macam. Oke. Mana tadi? Fa'ullifat fil Qur'an Fa'ullifat fil qarni tsani tafasir jumi'at aqwalus sahabat tabi'in. Akhirnya di abad kedua mulai disusunlah kitab-kitab tafsir yang di kitab itu mengumpulkan akwal-akwal sahabat dan tabi'in. Contohnya tafsir Sufyan bin Uyainah, ulama hadis, Waqi' bin Jarrah, Syu'bah bin Hajjaj wa ghairi dzalik. Wa qad jama'aha Ibnu Jarir fi tafsiri Al-Kabir. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengumpulkan semua itu dalam kitab beliau, kitab tafsir Al-Kabir, yakni Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Ya, yang kita kenal sekarang dengan nama tafsir At-Tabari. Nah, hanya saja ada kelemahan. Tafsir bil ma'thur itu walaupun tingkatan level tafsir itu di atasnya level tafsir bil ra'i, tapi ada kelemahannya tafsir bil ma'thur itu. Apa kelemahannya? Asbabud dha'fi fit tafsir bil ma'thur. Sebab lemahnya tafsir bil ma'thur. Tasarrabal khalal ila tafsir al ma'thur la siyama ma kana 'ani sahabat tabi'in ila haddin kada yafqudu thiqah bihi laula wujudul ulama radhiyallahu anhum. Di sela-sela kitab-kitab tafsir itu tersusupi qaul-qaul sahabat, banyak sekali qaul-qaul sahabat dan tabi'in, sampai tingkatan kita sulit untuk menemukan mana ini yang sahih, mana riwayat-riwayat dari sahabat yang sahih, mana yang tidak sahih, saking banyaknya. Laula juhudul ulama radhiyallahu, kalau bukan karena upaya para ulama untuk kemudian menyisir atau meneliti ulang kitab-kitab tafsir bil ma'thur itu, maka kita akan kesulitan zaman sekarang. Hatta qala Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i sampai mengatakan lam yathbut ani bin Abbas fit tafsir illa syabiha bi mi'ati hadisin. Pokoknya tafsir-tafsir yang dari Sayyidina Ibnu Abbas, kata Imam Syafi'i, itu enggak lebih dari kira-kira seratusan hadis. Padahal Sayyidina Ibnu Abbas itu qaulnya banyak banget, barangkali ribuan dalam kitab-kitab tafsir. Lah kata Imam Syafi'i yang sahih itu paling cuman seratusan kira-kira. Allahu a'lam. Dan susah neliti riwayat-riwayat dalam kitab tafsir, susahnya minta ampun. Mau itu di tafsir Tabari, mau itu di tafsir Ibnu Katsir, macam-macam. Apalagi kalau udah cerita tentang Israiliyat, tambah susah lagi itu. Wa nastati'u an nujmila asbab ad-dha'fi. Makanya keliru kalau ada orang bilang zaman sekarang ilmu hadis itu sudah nggak relevan, karena ilmu hadis sekarang itu hanya mengulang-ulang saja. Kitab-kitab hadis sudah selesai. Kitab-kitab hadis kita tinggal rujuk kepada Bukhari, Muslim atau Kutubus Sittah. Kalau mau tambahan ya Mustadrak Imam Hakim, atau mau tambahan lagi ya misalnya apalagi Mustadrak Imam Hakim, terus ya Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya. Nah, itu keliru karena ada banyak sekali riwayat-riwayat yang belum diteliti, termasuk dalam kitab-kitab tafsir, banyak sekali, nggak karu-karuan. Wa nastati'u an nujmila asbab ad-dha'fi fi umurin thalathah. Nah, barangkali kita bisa mengglobalkan atau memetakan secara umum sebab-sebab lemahnya tafsir bil ma'thur ini dalam 3 hal. Yang pertama, awwaluha dukhulul israiliyat. Nah, ini yang paling inti sebetulnya, karena banyak sekali riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsir bil ma'thur. Tsaniha, yang kedua, hadful asanid. Banyak dibuang sanadnya, tiba-tiba mu'allaq gitu modelnya. Qala Ibnu Abbas wa qala wa ani Ibnu Abbas. Nah, gitu-gitu. Enggak ada sanadnya. Repot kalau gitu.
Padahal kitab-kitab tafsir itu modelnya nggak nukil, maksudnya gini. Ya kan kalau dalam ilmu takhrij itu ada yang disebut sebagai kitab-kitab induk atau kitab-kitab asal kira-kira itu. Al-masadir al-asliyah. Sumber-sumber rujukan primer. Rujukan primer itu apa? Kalau dalam takhrij itu ya rujukan primer itu pokoknya setiap kitab hadis yang di situ penulisnya menyebutkan sanad, menuliskan hadis plus sanad yang dia dapat langsung dari gurunya sampai ke Nabi. Itu namanya masadir asliyah. Nanti kalau sudah nukil-nukil dari kitab-kitab masadir asliyah itu sudah dianggap sekunder, rujukan sekunder. Kayak misalnya kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu sekunder, bukan primer. Apalagi banyak sekunder. Bulughul Maram jelas. Nah, yang primer itu ya Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Mustadrak Imam Hakim, Ibnu Hibban, dan itu primer. Dan termasuk rujukan primer adalah kitab-kitab tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat hadis di situ. Hanya saja yang jadi soal, kalau di kitab-kitab tafsir itu tidak disebutkan sanadnya, maka kita sulit untuk lacak. Beda sama kitab-kitab hadis. Kalau di kitab-kitab hadis ada sanadnya, kita mudah untuk ngelacak. Ya walaupun tentu agak susah juga ya, ngelacak itu susah ya. Ngelacak itu susah. Tapi yang jelas kalau ada sanadnya itu seenggaknya separuh jalan itu sudah kebuka. Kalau di kitab tafsir langsung tiba-tiba qala Ibnu Abbas kondi qala Ibnu Abbas ini. Sanadnya itu kondi, moro-moro qala Ibnu Abbas. Repot. Itu. Yang ketiga, kathratul wad'i fit tafsir, banyak sekali hadis-hadis maudhu' dalam kitab tafsir. Dan memang iya. Baik, kata sampai Imam Ahmad mengatakan begini. Di antara kitab-kitab yang isinya hadis-hadis atau riwayat-riwayat la aslalahu, enggak ada sanadnya, enggak ada sumbernya. Apa itu? Kata beliau, di antaranya kutubut tafsir, kitab tafsir, dan kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah itu banyak sekali yang ya riwayatnya tasahul. Bahkan ada kitab-kitab sejarah itu yang kalau misalnya kayak Tarikh Tobari itu masih mending. Misalnya tarikhnya Imam Ibnu Katsir, wah itu masih mending. Kalau udah tarikh yang modelnya kila-kila begitu, lah itu udah susah itu. Banyak kitab-kitab sejarah begitu banyak. Sehingga riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah itu ya oleh ulama zaman dulu sudah banyak mewanti-wanti, jangan langsung diambil. Itu diantara kelemahan tafsir bil ma'thur. Oke, yang pertama as-sababul awal al-israiliyat wal murad biha al-laun al-yahudi wal laun an-nasrani. Yang dimaksud adalah Israiliyat adalah cerita-cerita yang memuat corak-corak Yahudi dan corak-corak Nasrani. Ada ya itulah cerita-cerita di masa dulu orang Yahudi gimana, Nabi Musa gimana, Nabi Isa bagaimana. Yang itu didapatkan tidak lewat wahyu dari Nabi Muhammad, tapi lewat ahlul kitab-kitabnya Yahudi Nasrani langsung. Dan memang sebetulnya Nabi Muhammad sendiri mengatakan kalau kamu dapat kabar dari orang-orang Yahudi Nasrani, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu dustakan, tapi juga jangan kamu terima mentah-mentah. Ada lagi yang mengatakan hadis Nabi, hadithu an bani Israil wala haraj. Kamu boleh meriwayatkan cerita-cerita dari bani Israiliyat wala haraj, tidak ada soal, kecuali kalau cerita itu bertentangan langsung dengan Quran atau hadis atau syariat Islam yang sifatnya jelas. Nah, itu enggak boleh. Wa ma ta'athara bihi at-tafsir min ats-tsaqafi tsaqafatain. Wa ma ta'athara bihi at-tafsir min ats-tsaqafatain al-yahudiyyah wa nasraniyah, yakni tafsir-tafsir yang terpengaruh dari dua peradaban, dua peradaban, yakni peradaban Yahudi dan Nasrani. Wa mabda'u dukhuliha fit tafsir yarji'u li ahdi sahabah. Lah, sejak kapan itu cerita-cerita Yahudi Nasrani itu masuk ke dalam tafsir? Itu sejak era sahabat sebetulnya. Jadi dulu itu ya, sahabat itu di antara kebiasaan beliau habis sholat begitu, habis sholat, zikir, ibadah segala macam, itu nanti mereka biasa kayak kita lihat di orang-orang di Indonesia itu loh, orang-orang habis sholat bapak nanti nongkrong duduk di depan emper masjid terus cerita-cerita gitu loh. Sahabat dulu gitu juga. Jadi sahabat duduk di emper masjid cerita-cerita, di antara yang diceritakan itu Israiliyat. Dan Nabi dengar itu. Terus akhirnya muncul sabda Nabi itu kan, hadithu an bani Israil. Bahkan kadang Nabi ikut dengarkan, terus Nabi senyum-senyum sendiri. Dengar cerita-cerita lucu-lucunya, anekdot Yahudi Nasrani. Nah, itu tadi asal tidak bertentangan dengan syariat, maka
nggak masalah. Kalau sudah bertentangan ya kita tolak. Di antara yang bertentangan itu ini sebetulnya cerita Nabi Ayub di mana beliau sakit, yang sampai sakitnya itu keluar beset-beset belatung-belatung segala macam. Itu kan cerita itu diambil dari mana? Itu diambil dari Israiliyat. Dan itu cerita itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan nggak mungkin seorang nabi itu diberi Allah penyakit yang menjijikkan sampai orang-orang jijik melihatnya. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Karena nabi itu harusnya sempurna, sehat secara jasmani rohani, nggak boleh kena. Kalau punya kakhofi fil marodi, kalau misalnya sakit-sakit ringan nggak ada soal. Tapi kalau sakit-sakit yang parah begitu sampai gila lah, nah itu nggak boleh. Jadi penyakit buta termasuk masih di penyakit buta. Ya, kalau penyakit buta masih bisa. Nabi Yakub ya. Yeah. Kemudian mana tadi? Nabi Ayub itu kan karena udah di akhir hidupnya. Ya mau di akhir, kan masih jadi nabi. Berarti nggak aib gitu loh, maksud buta itu ya wajar-wajar aja sih. Enggak, ini apa ceritanya apa tuh mau? Nggak maksudnya Nabi Yakub. Nggak mungkin diuji sampai orang itu melihatnya merendahkan. Iya. Enggak. Buta itu enggak merendahkan. Tapi nggak bisa jadi kalau misalnya buta, kita nggak bisa dakwah ke orang-orang. Lu siapa bilang nggak bisa dakwah? Ya, orang-orang lari apa sih buta, orang buta dakwah. Oh enggak. Orang buta pinter-pinter. Lu ya serius? Iya serius. Ini ngono dokter melayu-melayu kabeh. Iya, dokter Adewi sapa? Dokter Adewi sapa sing mantik? Dokter Saat. Sapa ya? Saat. Dokter Saat siapa itu ya? Saat ya. Itu kan beliau agak buta kan sebenarnya? Saat itu pancen enggak awal ya. Atau bisa ngeliat tapi dikit. Kayaknya enggak bisa. Nggak bisa sama sekali kan? Tapi Iya. Bener-bener buta karena pernah kenapa. Saya ingat ini waktu saya pertama kali ikut muhadharahnya beliau ya, mantik gitu ya. Saya ingat Syekh Ibrahim Khalifah kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak Syekh Ibrahim Khalifah? Salah. Syekh Ibrahim Khalifah itu termasuk beliau dijuluki sebagai Baqiyatus Salaf. Itu muhakik besar itu. Beliau ilmunya dakik betul. Itu beliau juga buta. Dan di antara kalau beliau ngajar itu, ya modelnya gitu-gitu. Karo nutuk-nutuk itu. Nah, sekali ngomong beberapa kalimat terus nutuk-nutuk ini. Kayak gitu. Pinter, orang buta itu pinter-pinter. Memang indra yang Allah beri kepada manusia kan apa? Wasam'a wal absara wal afidah itu loh dalam Quran. Enggak. Kullu ulai yang ini. Min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Terus wal absara. As-sam'a wal absara. Nah, itu kan. Nah, itu la'alakum tashkurun. Wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah. Ini makanya kata-kata para ulama ini 3 epistemologi ilmu dalam Islam langsung yang nas Al-Qur'an langsung Allah langsung. Apa itu sumber ilmu pengetahuan yang diakui sama Islam 3. Pertama as-sam'a, pendengaran, khobar sodik. Yang kedua al-absara. Al-absara itu berarti penglihatan, hal-hal yang empiris. Yang ketiga al-afidah, akal. Makanya sumber pengetahuan itu 3. Yang pertama apa? Rasional, logika, akal. Yang kedua empiris yang bisa diindra. Yang ketiga apa? As-sam'a, khobar sodik. Walaupun kita nggak pernah melihat kejadian itu, tapi kalau emang itu datang dari kabar orang yang jujur, kita terima. Walaupun kita nggak bisa ngelihat sekarang. Sudah tidak empiris bagi kita. Kejadian masa lalu kan gaib. Siapa yang tahu kejadian masa lalu? Nah, kita nggak bisa ngelihat. Nah, tapi kalau penyampai beritanya itu orang jujur, maka kita terima. Nah, ini namanya. Nah, biasanya orang itu ya, ini kata-kata para ulama ya. Orang itu kalau diberi 3-tiganya sama Allah, akalnya berfungsi, matanya berfungsi, telinganya berfungsi, itu nanti kemampuannya ya sedang-sedang aja. Kalaupun tinggi ya setinggi-tingginya ya segitu-gitu aja. Secerdas-cerdasnya orang, karena 3-tiganya kepake. Tapi kalau orang itu hanya salah satu dikurangi sama Allah, penglihatannya misalnya, al-absornya dikurangi, itu nanti kira-kira kemampuan melihatnya ini digunakan untuk afidahnya. Jadi nanti otaknya itu encernya luar biasa. Biasanya gitu. Makanya orang-orang buta itu kan cerdas-cerdas. Kemampuan telinga mendengarnya itu iya. Enggak, Bukhari itu asalnya buta ya. Lupa saya. Kamu nonton di sini. Ono riwayat ya buta jadi. Dari dia nyapainnya beliau pernah buta.
Terus didoakan ibunya ya. Oh, didoakan ibunya itu ya. Allah alam. Oke. Nah. Nanti mau kok tekan kono. Wa muta'udhu Untuk kuliah. Wa mabda'u dukhuliya fi tafsir yarju ila hadis sahabah. Enggak kok tadi sampai cerita itu apa tadi ini? Masalah itu Nabi Ayu. Oh iya Nabi Ayub. Israiliyah. Ya Israelia. Jadi ya Nabi Ayub itu nggak bisa Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub iya Nabi Yakub buta. Nah. Enggak masalah, buta itu malah keren. Tapi kan sembuh lagi kan. Sembuh lagi. Iya. Oh iya semua. Sembuh lagi. Nabi Ayub sudah sembuh. Nabi Ayub juga sembuh. Tapi artinya buta itu bukan penyakit yang buat orang lari, enggak. Siapa orang? Kamu jangan lari sama orang buta. Enggak hina, buta itu enggak hina. Oke. Tunanetra kalau bahasanya sekarang. Tunanetra. Ghair anna sahabah wa in tashawwaqu li ma'rifati tafasil lam yas'alu ahlal kitab an kulli syai' wa lam yaqbalu minhum kulla syai'. Nah, meskipun para sahabat ini mengerti tafsil perincian ayat-ayat Quran, hanya saja mereka tidak tanya kepada tidak cari tahu langsung ke ahli kitab, enggak tanya apapun ditanyakan kepada ahli kitab ya enggak. Jadi maksudnya para sahabat itu misalnya ada cerita-cerita dalam Quran ya, ada cerita-cerita dalam Quran yang berkaitan dengan para nabi-nabi terdahulu. Para sahabat tahu detail-detailnya, tapi mereka terus ini Quran ini cerita Nabi Musa kayaknya cuman sepenggal ya. Coba kita cari sumber-sumber lain, misalnya di kitab-kitab Yahudi Nasrani, enggak gitu juga para sahabat. Lam mana tadi? Lam yas'alu ahlal kitab an kulli syai' wa lam yaqbalu minhum kulla syai'. Enggak tanya semua, tidak semuanya ditanyakan, dan kalaupun ada orang Nasrani, Yahudi Nasrani menceritakan kepada mereka, tidak semuanya diterima. Nah, itu para sahabat. Lah yang jadi soal, orang-orang setelah sahabat ini nerima semuanya. Nah, itu loh yang jadi soal. Ma'a tawaqqufihim fi ma yulqa ilaihim ma dama yahtamilu as-sidq wal kadhib. Para sahabat itu masih tawakuf. Kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan kepada mereka, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan bohong, mereka tawakuf, enggak disampaikan. Kenapa kok bisa begitu? Imtithalan liqauli Rasul SAW, karena menaati perintah Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah. Jadi kalau ada orang Yahudi Nasrani cerita ke kalian sesuatu, jangan dibenarkan dan jangan disalahkan langsung. Katakan aja amanna billah, saya beriman kepada Allah. Paling aman. Falam yas'aluhum an syai'in yattasilu bil aqidah wa lam ya'tilu amma thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau urusan akidah jelas enggak tanya ke Yahudi Nasrani, dan hal-hal yang sudah jelas dari Nabi itu lam ya'tilu. Mereka tidak kemudian berpaling nyari-nyari informasi tambahan ke Yahudi Nasrani. Kadzalika la yusaddiquna al-yahud fi ma yukhalifu syariah. Begitu juga mereka tidak membenarkan ucapan-ucapan orang-orang Yahudi, berita-berita dari orang Yahudi yang menyelisih syariat. Wa kadza lam yakhruj as-sahabah an dairatil jawaz. Nah, ini. Jadi para sahabat itu masih dairatul jawaz, masih berada di area-area dibolehkan memang meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat. Allati haddadaha lahum ar-rasul, yang Nabi sendiri membuat batasan-batasannya. Misalnya dalam sabda Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Enggak masalah kalau kalian pengen menceritakan sesuatu dari Bani Israil, yakni cerita Israiliyat, wala haraj. Tapi waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Ini mutawatir hadisnya. Kama annahum lam yukhalifu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat juga tidak menyelisih sabda Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Abahal awal ay yuhaddithu amma waqa'a li bani Israil minal a'jib lil 'ibrah wal 'idhah bi syarti ay ya'lamu annahu laysa makdzuban. Sehingga Nabi di hadis yang pertama itu beliau membolehkan seseorang untuk menceritakan kisah-kisah dari Bani Israil, amma waqa'a li Bani Israil, apapun yang pernah terjadi di zaman mereka, minal a'ajib, cerita-cerita yang menakjubkan, kan macam-macam. Israiliyat kan ceritanya keren-keren, menakjubkan. Kayak misalnya cerita Nabi Musa mandi terus bajunya ditaruh di atas batunya lari. So aneh-aneh Bani Israil. Tapi ya mungkin aja. Nggak menyelisih syariat itu. Hah? Yang itu nggak menyelisih. Oh, kalau itu nyelisih syariat. Nyelisih syariatnya karena itu apa? Nabi Musa telanjang lari-larian. Oh, itu ngawur kalau itu. Ada juga. Tapi emang ceritanya seru-seru Bani Israil itu. Ada pengembala kambing, habis itu dia ngembala kambing itu di hari Sabtu atau Ahad begitu. Padahal kan itu hari Sabtu kalau nggak salah ya. Nah, di hari Sabtu itu kan hari di mana orang Bani Israil dilarang kerja. Dia disuruh menyendiri di rumah, bertapalah kira-kira gitu.
Lah ada pengembala masih mengembalakan kambing di hari Sabtu. Habis itu datang serigala, dimakan kambingnya, dikejar sama pengembala ini. Terus habis itu mau direbut lagi kambing miliknya, serigalanya ngomong, kamu itu sudah melanggar aturan Allah, kerja di hari Sabtu, ngambil rizki saya lagi. Loh, kan keren-keren ceritanya. Nah, asal nggak nyelisih syarat nggak masalah. Lil ibrah wal idhah, untuk ngambil pelajaran, wal idhah dan mau'idhah, pesan-pesan moral. Bisyarti ayya'lamu annahu laisa makduban, dengan syarat kita harus tahu, harus memastikan bahwa itu bukan cerita-cerita yang dipalsukan. Wathani, yang kedua, yuradu minhu tawaqquf fi ma yuhaddithu bi ahlul kitab mimma yakunu muhtamilan lisidqi wal kadhib. Kalau ada kemungkinan benar dusta, ya kita harus tawakuf, jangan disampaikan. Amma ma khalafa syar'ina atau syar'ana, segala sesuatu, adapun kisah-kisah yang jelas-jelas menyelisih syariat kita, fanahnu fi halin min takdzibi, kita wajib atau kita harus mengatakan itu dusta, cerita itu dusta. Lah, ini tadi gambaran bagaimana seorang sahabat itu menceritakan kisah-kisah Israiliyat. Ammat tabi'un, lah yang jadi soal ini masalahnya ketika sudah masuk generasi tabi'in. Ammat tabi'un faqad tawassa'u fil akhdhi an ahlil kitab, mereka itu menggampangkan, wis dibuka, kira-kira kerannya dibuka lebar-lebar, cerita-cerita ahli kitab diterima semua. Wa kathurat fi ahdihim ar-riwayat al-israiliyah, dan di zaman mereka itu kenapa kok di zaman tabi'in itu lebih banyak cerita-cerita Israiliyat? Likathrati man dakhala minhum fil Islam, karena banyak Yahudi Nasrani masuk Islam di eranya tabi'in. Akhirnya orang-orang yang mu'alaf ini nyumbang cerita. Ya repot. Nah, fadhaharat. Nah, jadi misalnya dia baca Quran terus habis itu, Nabi Musa di Quran gini ya. Kalau di kitab saya itu gini. Oh, gitu ya. Di kitabmu gitu. Oh, tak tulis. Ditulis di kitab tafsir. Fadhaharat fi hadzal ahdi jama'atun hasyaw at-tafsir bi katsirin minal qasas al-mutanaqidah. Akhirnya di masa ini, masa tabi'in, banyak sekali mereka menulis catatan-catatan kaki tafsir dengan cerita-cerita yang al-mutanaqidah, yang berselisihan dengan syariat kita. Contohnya misalnya salah seorang ininya Muqatil bin Sulaiman. Ini Muqatil bin Sulaiman, dia punya kitab tafsir. Isinya Israiliyat nggak karu-karuan. Ada namanya tafsir Muqatil. Terkenal, banyak dipakai. Dan Muqatil bin Sulaiman ini seorang mujassim. Termasuk salaf tabi'in. Beliau hidup di eranya Imam Bukhari atau siapa begitu. Enggak, sebelum Imam Bukhari. Atau sudah ya, saya lupa. Atau sezaman, saya lupa. Pokoknya ya itulah. Dia seorang mujassim. Wa hakadha tazayada amrul israiliyat hatta kana jama'atun ba'da asri tabi'in la yariduna qawlan. La yariduna qawlan. Nah, ini saking banyaknya israiliyat sampai di era tabi'in kita nggak menemukan, atau sedikit sekali kita menemukan ada qaul tabi'in dalam masalah tafsir. Coba bayangkan ya. Thumma fi asri tadwin wujida minal mufassirin man hasyaw kutubahum bihadil qasas al-israiliyah. Coba. Jadi ada keanehan memang. Tafsir itu di tadwin atau tadwin tafsir. Kodifikasi tafsir itu kira-kira di era-era tabi'in. Di eranya siapa? Tabi'in. Generasi Umayyah akhir-akhir Bani Umayyah dan di awal-awal Abbasiyah. Ya termasuk tokoh-tokohnya Imam Tobari itu, Ibnu Jarir at-Tobari itu. Nah, kalau kita lihat ya tafsir-tafsir di era-era itu, kita akan menemukan banyak sekali qaul sahabat, terus banyak sekali cerita-cerita Israiliyat. Coba bayangkan. Padahal itu kan lompat satu generasi tabi'in. Yang nulis kitab-kitab tafsir bil ma'thur itu yang pertama kali mengkodifikasi kira-kira ya selain Imam Malik itu ya, tapi Imam Malik kan sifatnya belum menyendiri, masih digabung dengan kitab-kitab hadis. Lah di era-era tabi'in itu kitab-kitab tafsir bil ma'thur mereka itu kebanyakan berisi kalau nggak qaul Nabi, kalau sahabat langsung Israiliyat. Lah tabi'innya mana? Kok qaul tabi'in jarang ditemukan di situ, yang ditemukan malah cerita-cerita Israiliyat. Akhirnya memang generasi tabi'in ini generasi yang paling banyak ngoleksi cerita-cerita Israiliyat, sampai qaul-qaul mereka itu nggak ketampung, lebih banyak cerita Israiliyatnya daripada qaul-qaul tabi'in. Atharul Israiliyat fit tafsir. Apa sih dampak cerita-cerita Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir itu? Besar sekali dampaknya. Kanal Israiliyat atharun sayyi, ada athar yang buruk, pengaruh buruk, di annal amro lam yaqif ala ma kana fi ahdi sahabah. Karena memang
masalah Israiliyat ini nggak berhenti di zaman sahabat saja, bal zada wa dakhala fihi naw' al-khayali al-mukhtara'. Bahkan kalau kita lihat Israiliyat yang belakangan, yakni di era-era tabi'in itu ada macam-macam hal yang sifatnya imajinatif, cerita-cerita buat-buatan dan seterusnya. Fawadha'u syauq fi tariqil mufassir, sehingga seolah-olah mereka itu telah meletakkan duri di jalannya para mufassir setelahnya. Ya durinya itu cerita-cerita Israiliyat itu. Hatta tafsir Ibnu Katsir aja masih ada Israiliyatnya, yang dinyatakan sebagai tafsir bil ma'thur, yang dikatakan paling sahih. Tafsir bil ma'thur itu masih ada Israiliyatnya. Idh annahu asbaha yashukku fiha jami'an li'tiqadi annal kulla min wadin wahid. Sehingga kenapa kok meletakkan duri di untuk mufassir? Karena itu membuat seolah-olah kesannya Israiliyat ini semuanya diambil dari satu lembah yang sama, yakni satu sumber yang sama, yakni sumber sahabat. Lalu di era sahabat tidak begitu. Repotnya. Apalagi terus nggak ada sanadnya, nggak ada macam-macam. Wa tanqasimul Israiliyat ila thalathati aqsam. Nah, Israiliyat itu sendiri ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, ma yu'lamu sihhatuhu bin naqli anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israiliyat yang bisa kita tahu kebenaran kisah Israiliyat itu langsung dari Nabi SAW. Karena Nabi sendiri pernah meriwayatkan cerita Israiliyat. Wa huwa sahihun maqbul, ini jelas diterima, sahih. Wa kadza idza kana lahu syahid minasy-syar'i yu'ayyidu. Atau tidak dari Nabi, tapi cerita Israiliyat itu menguatkan syariat, atau bukan menguatkan ya, sifatnya itu ada syahidnya, dikuatkan, kebalik malahan. Jadi bukan Israiliyat yang menguatkan syariat Islam, tapi syariat Islam menjadi bukti bahwa cerita Israiliyat itu benar gitu loh. Jadi kira-kira di Quran atau di hadis itu sudah ada cerita itu. Oke, di Quran sudah ada, terus kita nemu di cerita-cerita kitab-kitab Taurat atau Injil, Perjanjian Lama atau Baru. Nah, maka cerita-cerita di kitab-kitab mereka itu terkuatkan oleh atau terkonfirmasi, itu dia. Terkonfirmasi oleh apa-apa yang sudah jelas di kitab kita, yakni Al-Qur'an. Nah, ini menyelisihi atau orang-orang orientalis atau siapapun orang-orang yang membeu sama orientalis, kata beliau kemarin itu, ini dibalik sekarang. Jadi mereka bilang, katanya Quran itu tidak menceritakan kisah-kisah orang terdahulu secara ilmiah, jadi kurang historis, kira-kira begitu. Lah yang menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu secara historis, ilmiah, dan jelas tanggalnya, segala waktu kapan dan seterusnya, itu di kitab-kitab Perjanjian Lama atau Baru. Sehingga mereka ketika hendak menafsiri kisah-kisah para nabi terdahulu dalam Al-Quran, ditafsirinya langsung pakai Israiliyat. Lah ini keliru, tidak benar. Akhirnya jadinya apa jadinya? Jadinya akhirnya segala cerita yang di Quran yang kok kayaknya menyelisihi kisah-kisah Israiliyat, Qurannya ditakwil untuk membenarkan yang ada di Israiliyat. Banyak yang seperti itu. Termasuk kisahnya Nabi Isa. Kisahnya Nabi Isa begitu juga. Di Quran kan jelas kisahnya Nabi Isa itu apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jelas, tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, terus habis itu dijadikan polemik itu sama si siapa, Mun'im Sirri di bukunya itu, polemik Al-Quran atau apa itu. Itu dia mendatangkan kisah-kisah Israiliyat digunakan untuk mentakwil atau menafsiri ayat Quran yang wa ma qataluhu wa ma. Kan aneh. Lah iya, riwayat Quran mutawatir. Adapun Israiliyat itu ceritanya apa? Sanadnya apa coba itu? Kita dapat secara apa? Nggak jelas. Nggak ada ininya. Validitas riwayatnya itu dipertanyakan. Dikontradiksikan sama yang mutawatir. Wah, aneh pol. Loh, riwayat ahad kalau ketemu mutawatir aja nggak berkutik, apalagi yang nggak ada sanadnya. Atsani, yang kedua, ma yu'lamu kadzibuhu fala yasihu qabuluhu wala riwayatuhu. Yang kedua, Israiliyat yang jelas-jelas kita tahu ini mesti dusta ini. Maka yang seperti ini kita nggak boleh nerima dan kita nggak boleh riwayatkan. Atsalits, yang ketiga, maskutun anhu, tawakuf. La huwa minal awal wala minat tsani. Nggak ada riwayat sahih dari Nabi, nggak ada syahid dari syariat kita, juga kita nggak tahu ini dan kita tidak bisa memastikan ini dusta. Maka bagaimana? Fala nu'minu bihi wala nukadzibuhu. Kita nggak boleh mempercayainya dan nggak boleh mengatakan dusta, karena siapa tahu benar. Wa tajuzu hikayatuhu lil hadits as-sabiq, boleh sebetulnya disampaikan riwayat-riwayat semacam ini. Wa hadzal qisam ghalibuhu mimma la faidata fihi ta'udu ila amrin diniyin. Tapi kita harus tahu bahwa yang kisah-kisah semacam ini biasanya nggak terlalu banyak faedahnya, nggak terlalu banyak faedah yang berkaitan dengan urusan agama. Rapat enek faedah. Lah ya cerita Nabi Musa
Anu itu apa coba? Selain itu bertentangan ya? Nggak ada. Ya, cerita Nabi Yusuf itu kan panjang tuh cerita Nabi Yusuf. Yang mana? Cerita Nabi Yusuf kan di Al-Quran cuma segitu doang. Ya. Wih, cerita siapa gitu kayak misalnya Ustaz sering cerita kayak panjang gitu ceritanya. Siapa? Ustaz. Iya, Ustaz. Ada sih, saya banyak punya cerita Israiliyat tentang Nabi Yusuf. Di antaranya bagaimana kisah beliau dengan Zulaikha. Perincian-perinciannya itu dalam Israiliyat ada. Termasuk bahkan dikisahkan Zulaikha itu. Wah, ini malah jadi cerita Israiliyat. Di sini kita baca dilarang terus diceritakan. Wah, aneh malah. Gak usah. Oke, mana tadi? Satu qadhiyah. Mauqiful mufassir iza al-Israiliyat. Nah, beberapa posisi atau statement ahli tafsir mengenai Israiliyat. Atau bagaimana seharusnya posisi sikap. Nah, itu dia. Mauqif itu sikap. Bagaimana seharusnya sikap mufassir, seorang mufassir dalam menghadapi cerita-cerita Israiliyat. Yajibu ayyakunal mufassir yaqdhon. Nah, harus yaqdhon. Seorang mufassir itu harus betul-betul yaqdhon, harus sadar betul. Teliti betul jiddan. Liyastakhlisa ma yuwafiqul aql wa yataqayyad bi miqdarid darurah. Dia harus betul-betul tahu, yakin betul, dia harus bisa kira-kira mencermati mana kisah-kisah yang masuk akal, dan selain itu dia juga harus yataqayyad bi miqdarid darurah. Dia hanya boleh menceritakan itu ya seukuran kalau darurat diceritakan aja, kalau enggak ya ngapain. Wa yajibu alla yartakiban naql an ahlil kitab idza wujida atau idza wajada. Wujida aja. Idza wujida fi sunnati nabiyyina Muhammad SAW bayanan lil Qur'an. Nah, jelas ini. Dan kita nggak boleh menukil cerita-cerita Israiliyat dari ahli kitab kalau di dalam sunnah Nabi sendiri atau dalam hadis sendiri itu sudah ada tafsir tentang ayat itu. Kalau sudah ada hadis Nabi yang ngapain nukil-nukil ahlul kitab. Wa yajuzu ay yadhkura khilafal mutaqaddimin. Nah, ini nih. Boleh seseorang itu atau seorang mufassir menyebutkan khilafal mutaqaddimin, perselisihannya orang-orang terdahulu, yakni itu ahli kitab itu tadi. Misalnya ahli kitab dulu itu ketika misalnya ada cerita Nabi Musa begitu ya dalam Quran, atau Nabi Yakub, katakanlah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dalam Quran. Terus di hadis ada penjelasan tentang Nabi Yusuf misalnya, atau nggak ada sama sekali. Tapi nanti kita menemukan cerita-cerita Israiliyat tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Dan para rahib-rahib Yahudi Nasrani ini mereka punya perbedaan pandangan mengenai kisahnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Kita boleh nyebutkan hanya saja bisyarti alla yutlikuhu bal yunabbih ala as-sahih wa yuzayyif ghairahu. Dengan syarat nggak boleh diceritakan gitu aja, diceritakan terus kita tinggal begitu aja. Harus kita beri tambih. Seorang mufassir harus memberi tambih kalau mau masukkan perbedaan-perbedaan itu, kisah-kisah itu, diberi tambih mana yang kisah yang benar mana, yang keliru mana, yang sesuai syariat mana, yang nggak sesuai syariat mana. Harus diberi tambih begitu. Supaya apa? Li'alla yuqi'a al-qurra fil ittirab. Supaya para pembaca itu tidak kemudian bingung. Ala anna minal khair lil mufassir kullal khair al-i'rad an hadhil israiliyat. Tapi tetap saja yang paling baik bagi mufassir, terbaik al-i'rad an hadhil israiliyat, berpaling, itu enggak usah nyebutkan Israiliyat semacam itu. Wa ayyumsika amma la ta'ila tahtahu mimma yu'addu sarifan 'anil Qur'an wa syaghilan 'anit tadabbur fi hikmati wa ahkamih. Nah, dan juga tidak menahan dirinya pada hal-hal yang enggak ada faedahnya, dan justru nanti malah sarifan 'anil Qur'an, memalingkan orang dari ayat Al-Qur'an, wa syaghilan 'anit tadabbur, membuat orang akhirnya sibuk dengan cerita Israiliyat dan tidak mentadaburi hikmah-hikmah Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran. Wa syarur ruwah lil Israiliyat, para perawi-perawi Israiliyat yang masyhur sekali, Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Allahu Akbar. Nanti bawahnya beliau menyebutkan kitab-kitab tafsir, beberapa kitab tafsir.
Sebenarnya kitab Tobari, terus diresensi sama beliau kitab Tobari itu manhajnya bagaimana dan seterusnya. Nanti kita baca cepet aja. Sampai ke pembahasan inti ketika membahas tafsir birra'yi. Oke. Tafsir wal mufassirun punya Zabi kayak gitu juga ya, berarti. Yang kayak resensi tentang kitab-kitab. Iya, Nek tafsir Pak Quraisy itu nggak termasuk birra'yi ya, itu hanya Oh, itu birra'yi. birra'yi beliau Iya. sendiri. Ah. Katanya cuma nukil-nukil dari Enggak gini, ya. nukil pendapat. Rata-rata namanya kitab tafsir itu ya mesti nukil-nukil dari apa namanya? Kitab tafsir belakangan ya. Kayak contohnya tafsir Ibnu siapa namanya? Syekh Ibnu Asyur. Itu rata-rata ya nukil-nukil kalam-kalam pendapat-pendapat ulama-ulama, mau itu ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i dan seterusnya, atau ulama khalaf. Nah, tapi nanti mesti ada sisipan-sisipan pendapat beliau sendiri. Wa qultu misalnya gitu. Termasuk apa namanya? Ya, Pak Quraisy itu juga ini masukkan beberapa pendapatnya, pendapat pribadi. Berarti sangat mungkin zaman sekarang muncul mufasir baru. Ya mungkin sekali. Mustahid baru ya mungkin. Walaupun ya agak-agak semi-semi mustahil. Tapi apakah itu mungkin secara akli? Mungkin sekali. Kalau mujtahid mutlak barangkali agak susah. Tapi kalau mujtahid muqayyad atau mujtahid pada bidang tertentu itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Jadi ijtihadnya nggak mutlak bukan kayak mujtahid mustaqil Imam Syafi'i itu enggak. Tapi dia hanya mujtahid di beberapa soal, misalnya ini mujtahid urusan perbankan misalnya gitu. Nah, itu bisa aja. Mujtahid masalah muamalat kontemporer misalnya begitu. Bisa aja. Sangat-sangat dimungkinkan. Kalau kan mukarrasnya kan ini tafsir Qurtubi. Dia sempat saya baca beberapa kode-kode. Di situ kayak itu pasti juga siapa tuh? Dia kayak ada kadang-kadang ada sahabatnya, kadang-kadang ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu juga siapa. Kadang-kadang ada Ra'idi juga. Ya campur. Ya iya. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, ya, ada apa namanya? Campuran antara ma'thur dan ra'yi. Dan itu yang paling banyak di kalangan ulama-ulama mutaakhir ya itu. Ya ada ma'thurnya, ya ada ra'yunya. Al-jam'u bainar riwayah wad dirayah. Al-jam'u bainar riwayah wad dirayah. Juarang tafsir yang hanya murni akli semua, ra'yu semua itu juarang. Tafsir yang murni apa namanya? Ma'thur semua jarang. Rata-rata kalau disebut tafsir bil ma'thur, oh berarti kebanyakan ma'thur, tapi ada ra'yunya. Tafsir bil ra'yi kebanyakan ra'yu. Ya ada ma'thurnya tapi dikit. Yang paling ini tafsirnya ini Imam Ar-Razi itu Mafatihul Ghaib. Itu kata para ulama. Kullu syai'in mawjud fi hadzal kitab illa tafsir. Semua hal ada di kitab, karena itu beliau bahas semua hal dibahas. Filsafat segala macam dibahas di situ, mantek, wah semua dibahas semua di situ. Dikata para ulama, kitab tafsirnya Imam Razi ini Mafatihul Ghaib ini semuanya ada di sini illa tafsir. Kecuali tafsirnya malah enggak ada. Allah alam. Tadi kan di awal dibilang ada usul tafsir. Ya. Bedanya usul tafsir sama ulumul Quran apa sih? Ulumul Quran itu lebih umum daripada usul tafsir. Karena usul tafsir itu ya hanya berkenaan dengan hal-hal yang nantinya kita jadikan sebagai alat untuk mentafsiri Quran. Tapi kalau ulumul Quran itu membahas hal-hal yang bahkan kadang kaitannya nggak ada kaitannya sama tafsir. Nggak ada kaitan sama tafsir. Apa ya? Tajwid masih agak-agak ada dikit, walaupun dikit ya. Ya misalnya ulumul Quran bahas tentang sejarah siapa yang pertama kali menulis tafsir Al-Quran. Itu kan masuk ulumul Quran. Bahas tentang sejarah kan termasuk ulumul Quran. Al-ulum al-muta'alliqah ya itu. Terus apa lagi misalnya? Macam-macam lah. Ada kok. Terus definisi ulum dan Al-Quran dibahas definisi itu apa kaitannya sama tafsir coba? Nggak ada kaitan sama tafsir. Tapi itu termasuk ulumul Quran. Misalkan tafsir Pak Quraisy yang masalah hijab gitu loh. Kan itu kan katanya hijab bagi wanita enggak wajib. Nggak gini. Itu bisa diambil nggak pendapatnya kalau memang Ya, gini.
Yang saya tahu Pak Quraisy Shihab dalam tafsirnya itu, tafsir Al-Misbah itu tidak menyebutkan, yang setahu saya loh ya, setahu saya. Karena saya baca bukunya yang Jilbab Pakaian Wanita Muslimah. Saya baca bukunya itu dan itu kan diambil juga dari kitab tafsir Al-Misbah juga. Yang saya tahu sebetulnya beliau itu hanya menyebutkan pandangan-pandangan seluruh ulama, mulai dari mengatakan wajib sampai ukuran-ukurannya seberapa, terus membahas dimulai dari aurat itu yang wajib ditutup yang mana, khilaf-khilafnya semua disebut, terus menyebutkan semua nih, semua disebutkan, nggak ditarjeh, gitu loh, nggak ditarjeh. Jadi makanya kata beliau di sini, seorang mufasir itu harus ketika menyebutkan akwal-akwal yang berbeda-beda itu harus ditarjeh, supaya pembaca itu nggak bingung. Lah terus kalau emang ini boleh, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, lah terus saya pakai yang mana? Supaya nggak bingung. Lah itu kan yang bikin jumbuh di situ. Ya, efeknya di sosial media jelas. Karena beliau nggak tarjeh satu. Dan yang terakhir, beliau ngasih satu statement yang akhirnya seolah-olah itu tadi menunjukkan seolah-olah beliau berpihak pada yang mengatakan itu. Kata beliau, bagi yang sudah berjilbab, ya jangan dicopot jilbabnya. Baik, dilanjutkan karena itu baik. Tapi bagi yang belum berjilbab, maka orang-orang yang sudah berjilbab jangan, kalau saya nggak salah, jangan menghina atau orang-orang yang belum berjilbab jangan dihina. Nah itu yang jadi repot karena nggak ada tarjeh, tidak ditarjeh. Padahal kita tahu bahwa walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Kita boleh menyebutkan khilaf-khilaf banyak, boleh. Semua itu ada khilafnya. Bahkan hal-hal yang sifatnya asalnya badihi itu loh. Itu ada orang yang khilaf itu ada. Ada hal-hal yang badihi itu ada khilaf. Tapi apakah khilafnya muktabar? Enggak. Tidak semua khilaf itu muktabar. Maka kalau kita menyebutkan khilaf, di antara adabnya adalah kita kemudian melakukan tarjah atau seminimal-minimalnya kita ngasih tahu bahwa pendapat yang terakhir ini pendapat dhaif, nggak layak dipakai. Nah, pendapat ini pendapat lemah, menyelisih jumhur ulama, bahkan menyelisih ijma barangkali, nggak layak dipakai dan wajib dijauhi. Jangan difatwakan juga harus begitu kan? Gitu. Itu beliau 3 tahun di sini, 3 tahun, 3 ini ya. S3, iya. S3 beliau. Nah, ulama hebat. Beliau termasuk ini loh, anggota Muslim Council, Majelis Hukama Indonesia. Beliau itu sebetulnya ini kok, pandangannya itu ya banyak yang benar sebetulnya, banyak yang sesuai lah dengan empat madhab, banyak yang sesuai dengan banyak yang sesuai dengan Asy'ari, tapi itu tadi ada beberapa qaul yang syadz. Ya kita harus akui. Dan tidak ada kok ulama yang apalagi zaman sekarang ya, ulama zaman sekarang yang kemudian qaulnya semua muktabar, nggak ada yang syadz itu ya kok kayaknya kok jarang. Masih ada syadz-syadznya dikit. Sehingga kita kalau mau objektif ya sudah, ambil dari beliau yang sesuai, yang kok kayaknya syadz ya jangan kita ambil. Semudah itu aja. Ampun nggih. Allahumma sholli